Hai semuanya, apa kareba pie kabare Nelly Nayana channel. Oke, jadi sekarang udah jam setengah 11 dan aku lagi nggak bisa tidur. Enggak sih, emang biasanya nggak bisa tidur. Terus aku tiba-tiba kepikiran soal pengen cerita soal insecure. Kok jadi muter gini? Ya pokoknya aku pengen cerita soal insecure, ya, baik itu mungkin cerita dari aku dan juga dari teman-teman aku. Soalnya akhir-akhir ini teman-teman juga banyak banget yang suka sharing soal perasaan insecure mereka, soal diri mereka, mungkin dari fisik, terus juga penampilan, terus juga prestasi, bakat, segala macam. Banyak banget yang cerita, dan dari aku juga sendiri. Tapi aku lagi belajar untuk tidak insecure. Oke, jadi aku bakal cerita akhir-akhir ini banyak banget teman-teman yang kayak cerita, ya kayak yang aku sampaikan tadi soal fisiknya mereka, terus juga ya kayak tadi aku sampaikan satu persatu. Dan menurut aku wajar sih, setiap manusia pasti juga punya rasa apa ya, kurang puas atau mungkin tidak percaya diri gitu. Soalnya aku pribadi pun juga gitu, soalnya kenapa soalnya mulu ya. Pokoknya kayak gitu, soalnya ya kan soalnya lagi ya karena kita manusia biasa, jadi tempatnya salah, dosa, dan kekurangan itu jadi wajar banget kalau kita punya hal-hal yang nggak sempurna atau tidak cukup baik gitu ya. Menurutku itu hal yang wajar sih. Aku juga sebelumnya tuh selalu ngerasa kayak insecure dari SMA, mungkin aku baru tahu atau mulai mikirin kayak rasa kurang percaya diri gitu. Soalnya pas SD itu enggak sih, pas SD aku ngerasa kayak ya aku udah cukup dengan aku yang saat itu gitu loh. Jadi aku ngerasa udah cukup dengan Nelly yang saat itu. Terus SMP juga aku nggak terlalu peduli penampilan aku, karena saat itu suka banget main volley. Walaupun temen-temenku kayak kadang, Nel jangan panas-panasan, kenapa main volley terus, panas nanti mukamu belang-belang. Tapi ya aku tetap aja nggak peduli. Berarti saat itu juga aku masih nggak peduli penampilan, peduli soal apa ya masih nggak peduli soal muka mau belang, mau apa, mau hitam, mau apa, ya udahlah gitu ya. Mau pakaian juga gitu, pergayanya gimana ya udah nggak peduli. Pokoknya aku bersenang-senang saat itu. Kemudian SMA mungkin kayaknya aku baru mulai nyentuh tahap kurang percaya diri, insecure itu kayaknya baru pas SMA deh. Aku sebenarnya rencananya nggak ngomong sampai lewat dari 10 menit, harapanku segitu. Tapi kalau sampai lewat berarti ngalir aja ya. Ya jadi soalnya pas SMA ada satu momen pas aku kelas 1 SMK, aku inget banget. Sampai sekarang aku inget kata-kata orang ini. Waktu itu nggak tahu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Terus tiba-tiba nyamperin aku deket kursiku, duduk di depan aku, terus ngomong gini, Nel, bibirmu kok gede banget ya, gitu katanya. Terus kan aku kayak, ya terus aku harus gimana? Kalau kamu ngeliat aku dengan kamu ngeliat temen-temen yang lain, kamu kan ngeliat aku berbeda. Ya udah, kamu nyampein itu juga. Aku saat itu bingung banget sih, kenapa orang ini ngomong gini gitu, apa maksudnya gitu. Aku bingung banget sih saat itu. Tapi bahkan sampai pulang ke rumah tuh aku jadi pikiran, masa iya sih, terus kenapa, masa gara-gara bibirku aku jadi nggak cantik gitu ya. Masa iya sih, selama ini aku nggak sadar yo, aku selama ini aku kayak ya udah Nelly kayak gitu, ya udah Nelly udah cantik dengan Nelly gitu. Tapi pas orang ini ngomong gini, kok rasanya kayak berarti aku nggak cantik gitu.
Di situ kayaknya mulai aku insecure, soalnya itu bener-bener awal banget aku SMK, dan dia ngomong kayak gitu juga nggak tahu kenapa. Walaupun setelah itu 1, 2, 3 tahun, nggak 1 tahun kemudian apa beberapa tahun kemudian itu dia jadi lebih ngejar-ngejar aku, padahal di awal dia tuh ngehina-hina aku banget. Jadi aku percaya sekarang ada karma, makanya jangan terlalu benci sama orang, takutnya malah jadi jatuh cinta dari situ. Tapi karena emang lingkungannya itu aja juga, aku jadi nggak suka juga sama orang satu lingkungan kan, makanya aku nggak senang sama dia. Nggak senang bukan karena apa yang pernah dia omongin, tapi emang karena aku nggak senang sama orang yang satu lingkungan gitu. Jadi karena itu juga, tapi dia yang buat aku mulai mikirin soal ketidakpercayaan diriku, kayak apa yang buat aku jadi nggak percaya diri di umum. Dan itu bahayanya kenapa kita harus ngontrol omongan kita sama orang lain, apalagi soal fisik. Soalnya hal-hal kayak gitu, aku nggak tahu ya sama cowok ini berpengaruh juga apa enggak, tapi kalau sama cewek aku rasa kayaknya itu berpengaruh banget deh. Soalnya banyak banget kata-kata kalian yang mungkin kalau kalian nggak filter itu bakal nyakitin orang lain. Kalau itu mungkin cuma nyakitin pas saat kalian ngomong doang, itu kayaknya hal yang biasa ya. Tapi ketika kalian ngomong itu terus kepikiran terus dan buat mereka jadi insecure atau nggak pede, itu bakal kasian banget gitu loh. Karena aku ngerasain sendiri ketika temen aku ngomong kayak gitu, aku kepikiran sampai sekarang. Bahkan walaupun aku udah di tahap kayak ya udah menerima diri aku kayak gini ya, aku kayak gini ya kayak gini, mungkin aku kurus, kurang putih, kurang bersih atau apapun itu, ya udah inilah Nelly gitu loh. Tapi tetap aja ingatan soal nggak tahu itu komentar atau penghinaan itu tetap aja bakal terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Nggak cuman soal fisik, penampilan juga kadang kayak, Nel kamu tuh kurus, gak boleh, jangan pakai baju kayak gitulah. Kadang-kala itu kita pakai baju kayak gitu tuh bukan karena nyocokin sama badan, tapi kadang kita pakai baju tuh ya senyamannya aja. Jadi kalau kita harus pakai baju sesuai dengan apa yang kalian harapin, ya jangan berharap lebih lah sama penampilan orang lain. Itu bakal ngecewain kalian dan maksain ke orang lain juga gitu loh. Insecure banyak banget sih, kayak insecure fisik udahlah itu ya banyak banget. Aku juga dulu sempet pernah pas SMK juga insecure sama jerawat. Soalnya dulu pas SMK bener-bener tahap dimana banyak banget jerawat. Tapi awalnya aku ya itu balik lagi, aku bodo amat sebenarnya. Aku tuh kadang nggak sadar aja mungkin ya, dan nggak nunggu sih. Tapi ketika ada orang yang kayak ngomong atau nyentil soal itu, aku jadi kayak kepikiran terus. Ya sama aja kayak waktu itu jerawat itu banyak banget kan di mukaku. Terus aku sebenarnya nggak peduli, ya udahlah nanti juga hilang sendiri, emang lagi masa puber gitu kan. Tapi ada salah satu keluarga juga, dia tuh kayak ngomong gini, Nel jerawatmu udah kayak parutan kelapa. Hai, itu di saat aku udah kayak bodo amat, aku tahu lagi jerawatnya lagi banyak banget, tapi ya udah ketika aku bodo amat dia mah ngelontarin itu. Santak aku kepikiran banget itu. Aku sampai kayak gimana nih, aku sampai nyoba banyak banget masker. Aku nyoba masker telur, masker timun, masker madu, masker apapun itu masker aku coba saat itu biar ngilangin jerawatnya. Tapi balik lagi karena ini jerawat puber saat itu, jadi ya nggak hilang. Tapi kata-katanya tuh ya udah sampai sekarang terngiang-ngiang. Itu soal muka ya. Soal badan, soal pendek aku udah nggak masalah lah. Mungkin ada beberapa cewek yang suka banget dipanggil pendek. Kalau aku ya udah sih, mau ada yang ngeliat aku tinggi di saat bersama orang-orang pendek, atau yang porsi tubuhnya kurang, aku pendek di saat bersama orang-orang yang porsi tubuhnya lebih tinggi gitu. Tapi aku nggak masalah sih soal mau disebut pendek apa tinggi, itu nggak masuk ke bagian aku insecure, enggak sih. Kayak ya udahlah, aku kayak rasanya itu tinggal menempatkan diri aja kalau soal pendek gitu.
soal kurus. Ini kurus pembahasan yang mungkin juga sampai sekarang nggak selesai. Banyak banget yang kayak, nah kamu kurus banget sih. Nggak cuman temen, nggak cuman orang terdekat juga, kayak ayahku pas video callan gitu, ya Allah kamu kurus banget, makan yang banyak, kamu kayak nggak pernah dikasih makan aja. Terus mamaku juga, ya ampun kamu kurus banget sih, makan minum vitamin, minum. Temen-temen juga, ya ampun Del, kamu kurus banget, kamu tuh kalau misalnya kamu tuh sebenarnya cantik tapi kamu kurang gemuk aja, makanya kamu nggak secantik gitu. Kamu udah cantik tapi ya berarti belum cantik. Itu mungkin maksudnya lah. Tapi ya gimana ya, aku sebenarnya makanan tuh cukup banyak sih kataku, cuman emang nggak sering aja. Soalnya enggak sih, ya sih aku kadang makan banyak, kadang sehari 3 kali, kadang juga enggak. Ya nafsu-nafsuan lah makan itu. Tapi gimana ya, aku juga pengen gemuk tapi ya gimana gitu. Jadi iya sih, kalau aku sadar kalau kurus. Lihatlah tangan ini, ya kalau di kamera mungkin kayak kelihatannya, tapi ini benar-benar tulang semua. Ya udah gitu. Tapi gimana, aku juga pernah di posisi aku gemuk pas aku masih SD, itu pun karena minum jamu. Waktu itu sampai saking kurusnya mungkin ya, sampai dibeliin jamu sama tante Ase. Dibeliin jamu terus agak gemukan itu. Agak gemukan, ente minum jamu agak gemukan itu, udah banyak bunyi. Ya nenek sekarang lumayan gemuk ya, aku lupa, aku nggak kebayang saat itu aku gemuknya gimana. Aku rasa ya badanku gitu-gitu aja, cuman orang-orang yang lihat kayak udah mulai isi gitu. Tapi setelah isi mulai gemukan itu, udah berhenti minum jamunya. Ternyata setelah berhenti minum jamu balik lagi badannya. Terus juga dulu salah satu yang buat insecure itu karena aku hitam. Jadi banyak-banyak bilang, kamu tuh dulu pas di Makassar hitam banget ya Nel, kamu tuh baru putih, agak putih tuh di Malang gitu. Aku baru sadar juga pas udah segede ini, terus sering lihat foto-foto dulu pas masih hitam. Iya ternyata aku hitam banget dulu gitu. Sekarang udah lumayan putih lah, lumayan lah. Ya karena mungkin nggak ngapa-ngapain juga. Jadi aku juga punya banyak banget insecure gitu. Tapi kalau gimana cara kita buat ngubah insecure itu biar nggak insecure lagi? Kayaknya emang cara buat kita nggak insecure ya bersyukur udah. Karena banyak temen aku nanya, gimana nih biar nggak insecure? Aku juga punya insecure, cuman ya itu cara aku biar ngelupa, biar nggak insecure ya bersyukur. Makanya kalau ada jerawat, sekarang tuh ada jerawat di sini sebenarnya guys, ya kan jerawat. Ada jerawat, terus juga muka aku berminyak, atau pas lagi udah makeupku udah habis, nggak ada makeup gitu. Ya udah aku bilang ya udahlah. Kemarin juga sempet mamaku ngobrol sama tanteku kayaknya, soalnya terus ngomong gini, Nelly kayaknya bagus deh kalau behela. Aku juga nggak sadar kalau gigi gitu agak maju. Terus ya udah aku bilang oke, maaf tadi agak kepotong soalnya memori HP ku penuh. Emang udah waktunya ganti. Ya, untuk bagian video-video gini emang udah nggak kuat gitu loh HP ku. Oke lanjut. Jadi ya itu setelah mamaku ngomong gitu kalau tanteku nawarin untuk ngebehelin gigiku, ya dari situ aku mulai sadar kalau aku udah nggak terlalu insecure dulu. Soalnya waktu itu pun aku kayak ya kalau emang ada waktu dan ada uang let's go gitu, ayo kita lakuin. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Aku soalnya lagi enjoy aja sama penampilanku dan bentuk tubuhku yang sekarang gitu loh. Jadi mama juga nggak yang udah nggak jadi nggak kapan nih, nggak sih, nggak gitu. Mama aku makanya santai juga. Jadi ya udah kita nikmatin dulu aja. Kalau emang nanti ada uang terus ada waktu juga ya let's go gitu, nggak apa-apa. Dari situ aku mulai sadar kalau aku udah nggak se-insecure dulu. Oke, jadi habis mati lagi. Soalnya memori HP aku bener-bener udah penuh. Aku udah dipinjemin memori HP sama Kak Zaki, cuman nggak bisa. Nggak tahu pokoknya gitu. Oke lanjut. Jadi ya udah dari situ aku sadar kalau misalnya aku udah tidak se-insecure dulu lagi. Makanya
kalau setiap teman-teman mungkin balik lagi, kalau ada yang nanya kenapa sih kamu mungkin udah nggak insecure atau gimana, ya itu bersyukur ya teman-teman. Bersyukur itu adalah poin dimana kamu akan kehilangan insecuremu gitu. Nah, aku kenapa nggak insecure lagi soal fisik, soal penampilan, dan udah bodo amat sama pendapat orang lain soal penampilanku, soal bentuk tubuhku, soal wajahku. Ya udah, karena itu tidak berdampak apapun yang bisa berubah menurut aku ya. Ngerubah penampilan itu juga kayaknya apa ya, aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk tampil sopan, tampil enak dilihat. Tapi kalau kalian masih ngerasa itu kurang, ya udah, itu udah standar yang tak tetapin dan udah tak usahakan semaksimal mungkin gitu loh. Kalau kalian minta lebih ya udah nggak ada gitu loh. Kalau pun ada, mungkin glow upnya tuh masih berproses guys. Apalagi sekarang aku masih pakai uang orang tua, aku nggak bisa yang terlalu menghamba-hamba muka untuk terlihat sempurna di depan kalian gitu. Paling aku sekarang tuh lebih insecure ke orang-orang yang pinter, public speakingnya bagus, terus juga yang ibadahnya bagus, terus juga yang bertingkah lakunya bagus, attitude-nya bagus, daripada orang yang cuman cantik fisik doang. Kalau aku sekarang ya, aku ngeliat temen-temen yang pinter, yang wawasannya luas, terus juga etikanya bagus banget, itu kayak nampar banget daripada aku ngeliat orang-orang cantik. Paling ngeliat orang-orang cantik cuman sekedar kagum, wah orang itu cantik banget ya. Tapi untuk kayak iri sama fisik udah nggak di tahap itu lagi. Aku lebih iri sama orang-orang pinter sekarang. Soalnya lingkungan juga ngaruh sebenarnya. Kalau lingkunganmu cuman selalu mandang kamu dari fisik, kamu akan cenderung ngerombak fisik yang nggak ada berhentinya. Tapi karena sekarang aku ngeliat lingkunganku juga lingkungan orang-orang yang ngejar otak, ngejar wawasan, ngejar buku apa yang udah dibaca. Terus juga gimana di kelas itu orang-orang yang aktif ngomong apa enggak. Karena lingkunganku sekarang kayak gitu, jadi ya aku juga fokusnya ke sana. Gimana ya Nelly biar bisa public speaking, biar rajin baca buku, biar di kelas nggak diem aja, biar nggak gibah-gibah aja, biar nggak ngantuk. Gimana, lebih ke sana sekarang. Terus untuk teman-temanku ya banyak cerita juga. Ini kalau aku pribadi kan udah di situ, aku udah nggak insecure sama fisik guys. Jadi aku udah fokus ke gimana biar otakku bisa lebih baik daripada fisikku. Banyak banget teman-temanku yang kayak cerita, Nel aku kok jelek ya, Nel aku pipiku tembem ya, Nel aku kayaknya insecure ya. Aku selalu ngomong, enggak, kamu cantik. Jadi ini tips dari aku ya, tips kecil-kecilan gimana buat teman-teman yang mungkin punya teman juga yang insecure-nya tinggi banget juga, kurang pede banget. Dibandingkan yang juga makin ngejudge dia, iya ya, kok kamu gitu ya, iya kok muka kamu gitu ya. Aku yakin kalau aku pribadi, aku ngeliat orang lain itu selalu lebih sempurna atau lebih baik daripada aku. Jadi kalau aku ngeliat diri aku tapi ngeliat orang lain juga, aku selalu ngeliat, tapi enggak sih. Tolong ketika kamu punya temen yang insecure dan cerita ke kamu, jangan ngelihat dari apa yang dia lihat, tapi kamu ngelihat dari apa yang kamu lihat, hal baik yang kamu lihat dari dia. Kalau kayak aku ya, aku punya temen yang mungkin insecure soal jerawat mungkin ya. Kamu lihat, tapi kamu kayaknya badannya bagus kok. Terus juga pipimu juga gemes, nggak jelek-jelek. Siapa yang bilang kamu jelek? Jadi kita harus kasih energi baik ke mereka, jangan kasih nambahin energi negatif yang jadi beban mereka yang makin banyak, kan kasihan kan ya. Terus mungkin ada juga ibu ya, akhir-akhir ini banyak banget temenku yang insecure, makanya aku juga pengen nyampein ini. Kayak, Nel aku insecure ya. Kenapa sih kamu insecure? Enggak lah, kamu udah cukup dengan kamu udah luar biasa, dan kamu ngapain lagi insecure. Terus kemarin ngobrol lagi, terus bilang, aku udah sempurna, apalagi mau ditambahin dari aku. Dari situ aku bilang, manjur nih kata-kata positifnya. Berarti dari situ jadi pelajaran untuk kita semua. Jadi setiap temen kita yang insecure, tolong jangan makin ditambahin insecure-nya. Ayo kita sama-sama bantu mereka biar bersyukur. Mungkin dengan kita kasih kata-kata positif, mungkin dengan kita
nyari hal positif dari dirinya. Kayak kamu mungkin gak cantik secara fisik tapi kamu pinter, mungkin kamu ngerasa ada yang kurang dari kamu tapi kamu pasti juga punya kelebihan. Kayak gitu sih. Soalnya aku pun sekarang lebih nguatin diri sendiri sih, karena itu juga selain kita berharap orang lain nyampein hal-hal positif ke kita, kita juga harus lebih ngasih hal-hal positif ke diri kita sendiri. Ini hal yang sekarang akhir-akhir ini yang aku lakuin sebelum tidur. Aku bakal dengerin video gimana untuk nguatin diri sendiri, ngeyakin kalau kamu mampu, kamu cantik, kamu hebat jadi kamu. Gimana pun orang lihat kamu itu dari sudut pandang mereka yang mereka nggak ngelihat dari sudut pandang lain dari kamu. Maunya kamu cantik dari jadi kamu gitu loh. Itu sih banyak banget hal positif yang nggak harus selalu nungguin dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri juga. Makanya kalau dibilang apa tips biar nggak insecure, balik lagi bersyukur. Kamu hebat jadi kamu. Orang lain nggak ngelihat kamu sebagai kamu yang sempurna, karena emang kita nggak bisa ngarepin orang lain ngelihat kita sempurna, tapi paling nggak kamu bisa ngelihat diri kamu yang lebih baik gitu. Orang lain ngelihat hidung kamu nggak mancung, tapi kamu ngelihat mata kamu bagus. Itu udah, jadi stop di situ, jangan nambah-nambahin. Tapi aku nggak cantik, tapi aku gini. Ya, kalau tapi mulu mah ya udah nggak ada berhentinya, akan terus-terusan kayak gitu. Tapi kalau kamu ngelihat diri kamu sempurna jadi kamu gak akan ngarepin hal lain. Kamu boleh insecure. Kalau aku mending insecure karena aku misalnya nggak pinter, biar aku belajar, daripada aku insecure hanya sekedar di fisik yang sebenarnya ya udah postur muka orang itu udah beda-beda, nggak ada yang sama. Emang Tuhan emang udah ciptain kita beda-beda, ngapain lagi mau dirubah apanya lagi. Tapi otak Tuhan itu nyiptain otak kita semua sama. Kenapa kita nggak pintar? Karena kita mungkin nggak belajar. Jadi kita bisa insecure sama sesuatu yang bisa kita ubah, daripada kita mati-matian insecure sama yang Tuhan udah ciptain kayak gitu loh. Jadi itu aja sih dari aku. Mungkin cukup panjang juga, walaupun udah aku maksimalin buat singkat. Soalnya dulu ini juga udah malam banget dan besok aku ujian. Soalnya ini lagi momen-momen UTS dan aku ngeliat mataku udah mulai bengkak tapi nggak ngantuk. Itu sih teman-teman. Semoga aja video ini bermanfaat. Kalau ada baiknya kita ambil sama-sama, yang nggak baiknya biarin itu buat sekedar hiburan aja. Terima kasih dan doain UTS ku lancar. Sudah deh semuanya, memoriku juga udah penuh.